Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aku kedatangan lagi iPhone Inter ini yang SIM lock ya. Ini yang SIM lock ini kebetulan saat ini dari Mira Gadget ya. Kenapa Mira Gadget lagi, Bang? Karena Mira Gadget ini aku baru 3 kali ini check out. Jadi kalau aku ngetes toko ya atau nyoba toko ini amanah apa enggak ya, unitnya bagus apa enggak, itu aku pasti check out lebih dari sekali, kalau bisa 5 sampai 10 kali ya, baru aku bisa pastikan atau ngerekomendasikan tokonya ya. Cuman ini Mira Gadget udah masuk di rekomendasi toko yang aku share di link ya, di deskripsi video ada tuh ya berbagai macam toko ya. Dan Mira Gadget ini udah aku masukin, kenapa? Karena 2 kali pembelian yang kemarin itu semuanya bagus unitnya ya, packingannya ini juga bagus, aman banget dari luar sampai ke dalam, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Oke, di sini ya mungkin buat teman-teman yang cari iPhone Inter yang cuman penting kameranya ya, cuman butuh kameranya, nah wajib banget tonton video ini sampai habis ya, karena aku kurang mementingkan SIM atau sinyal ya untuk iPhone Inter. Aku lebih utama di kamera ya. Kameranya masih bagus, layarnya masih ori, BH-nya masih tinggi, gak ada panic full, dan iCloud-nya bukan iPhone bypass. Nah, itu bagus tuh ya. Jadi aku kalau bahas iPhone itu lebih utama di bagian kameranya dan performanya, teman-teman ya. Kalau sinyal soalnya tuh gampang banget ya, tinggal tethering ya, tinggal hotspot ke HP kita yang lain ya. Tapi kita coba aja ya. Karena ini aku beli yang WiFi only nih ya, WiFi only, dan aku dapat harga segini ya. Tuh, murah banget kan ya untuk 14 plus ya. Jadi ini 14 plus SIM lock dari Mira Gadget ya. Tanpa banyak cincong, langsung aja kita unboxing, lihat gimana kualitasnya. Nah, di video unboxing ini yang sangat penting banget dan bahaya banget kalau disepelekan, teman-teman ya. Pastikan ya paket itu difoto sebelum di unboxing dengan terlihat jelas bagian resinya ya. Bagian resinya aja, tapi keseluruhan paketnya juga kelihatan ya. Pastikan ya, ini untuk foto ya. Dan untuk video unboxing itu pastikan seluruh sisi paket termasuk resinya itu kelihatan ya. Jadi kalian shoot dulu di bagian resinya, terus kalian tuh shoot sekeliling-keliling paketnya, dibuktikan bahwa paket itu tuh belum pernah dibuka sama sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi foto paket sebelum unboxing kelihatan resi, dan video unboxing paket kelihatan resi dan seluruh bagian dari paketnya ya. Itu penting banget untuk nanti pas kalian pengajuan retur ya. Dan yang paling aku suka dari Mira Gadget itu, dia tuh keamanan packingannya tuh gokil banget, teman-teman ya. Super aman banget ya. Jadi yang pertama, dia tuh di bagian luar ada bubble yang tebel gitu ya, kayak ukuran satu jari orang gemuk ya. Pokoknya bubble-nya tebel banget. Nah, di dalamnya ya, di dalamnya pembungkus box HP-nya itu masih ada bubble lagi, teman-teman. Dan pas dibuka di bagian box HP-nya, di dalamnya masih ada bubble lagi, bubble kecil-kecil tuh ya, bubble kecil-kecil. Dan pas dibuka lagi itu ada plastik ya, plastik atau apa ya, pokoknya kayak plastik pelindung si HP-nya lah, teman-teman ya. Ini salah satu toko yang menurutku packingannya tuh gokil banget, bener-bener aman banget, niat banget, teman-teman ya. Oke, pertama-tama kalian cek ya body-bodinya dulu ya, mulai dari samping-samping ya, tombol-tombol jangan sampai mendelep ya. Ini aman sih ya, aman sih, semua tombol enak pencetannya. Nah, ini ya, ini ada slot SIM-nya ya, meskipun ini unit LLA ya. Harusnya nih ya, kalau LLA itu gak ada slot SIM-nya, tapi karena ini ada slot SIM ya, ini tandanya kalau iPhone-nya sudah gantian housing, teman-teman ya. Aman sih, gak ada masalah ya, bagian speakernya aman. Cuman ini, teman-teman ya, tuh kelihatan nggak di bagian flash ya, dia tuh kurang presisi masangnya tuh ya. Di bagian flash dia tuh kurang presisi, dan ini LCD-nya sedikit ngangkat, teman-teman. Tuh kelihatan nggak, LCD-nya ngangkat ya, sedikit teman-teman. Nanti kita akan lihat ya apakah LCD-nya ini diganti yang original ya. Bisa jadi ini kurang rapi masangnya, cuman aku gak tahu lagi, nanti kita akan cek ya apakah LCD-nya masih kualitas bagus atau enggak ya. Kalau bagus ya akan aku jual ya, teman-teman ya, akan aku jual ke followers ya. Oke, kalau kalian ngecek body aman ya, tombol-tombol juga aman ya, pastikan enak banget tombolnya kayak gini ya. Ini juga, ini apa namanya,
tombol silent nih, pastikan dia tuh berfungsi getarnya ya. Dan kita lanjut cek untuk layarnya teman-teman. Nah untuk layar ini ya, ciri-ciri kalau layar original dia itu presisi untuk bagian bezelnya teman-teman ya. Ini aku lihat bezelnya sih presisi ya, atas bawah kiri kanan dia itu presisi ya, besarnya sama ya. Cuman memang ini teman-teman ya, dia tuh ngangkat LCD-nya tuh sedikit ya, sedikit, tapi ini salah satu tanda kalau LCD-nya bukan yang original lagi ya, atau sudah pernah diganti. Dan kalau misalkan nih ya di LCD-nya masih original atau grade bagus, dia tuh harusnya kan ini satu jari bisa nih, satu jari bisa ya, tiga jari coba, tiga jari masih bisa, lima jari. Oh ya, ini tanda teman-teman ya. Kalau 5 jari bisa buat scroll kayak gini, ini berarti LCD-nya yang bagus meskipun diganti ya. Meskipun bukan original, dia tuh yang bagus kalau bisa multi touch sampai 5 jari kayak gini. Dan kita coba agak terangin sedikit teman-teman, dan kita miringin si layarnya. Kita miringin coba. Ini kurang ini ya, harus cari tempat yang gelap teman-teman. Nah di sini aku coba matiin lampunya teman-teman ya, supaya kelihatan ya apakah ini layarnya ketika dimiringin dia itu warna ungu teman-teman ya. Aku terangin sedikit dan kita coba miringin. Oh tetap warna putih ya, tetap warna putih ya. Dia tuh gak berubah warna teman-teman. Tuh ya, aman ya, dia tuh tetap warna putih teman-teman ya. Ini paling kelihatan kalau layarnya gelap kayak gini teman-teman. Tuh ya, aman ya, dia tuh warna putih ya, keren. Nah contohnya kalau layar sudah gantian apalagi yang jelek, biasanya tuh kalau dimiringin warnanya berubah jadi pelangi, ungu, biru atau apapun lah kayak gini ya. Nah kayak gini fotonya teman-teman kalau layarnya diganti yang jelek ya. Tapi ini alhamdulillah sih ya, layarnya kayaknya ini diganti yang bagus teman-teman. Nah, aku coba mau ngecek juga untuk true tone dan ini ya, kecerahan otomatisnya kita coba setting dulu. Auto brightness nyala. Nih kita tutup ya sensornya ya, kita tutup coba dan kita turunin. Lalu kita buka. Apakah dia naik ya? Untuk cahayanya tuh naik ya. Berarti true tone dan auto brightnessnya sensornya di bagian sini dia tuh masih bekerja keren teman-teman ya. Ini meskipun diganti layarnya atau layar gantian, ini masih kualitas yang bagus ya untuk layarnya ya. Nah, cek juga nih fungsionalnya kayak gini ya. Tuh jangan sampai dia tuh ada beberapa titik yang dia tuh tiba-tiba lepas. Nah ini perlu banget ya. Ini perlu banget nih kayak gini nih ya. Jangan sampai ada titik yang lepas. Nah kayak gini juga bisa nih ya. Ini jangan sampai ada yang lepas teman-teman ya. Kalian gambar-gambar aja ya, gambar terserah ya. Nah kayak gini, jangan sampai ada titik yang lepas teman-teman. Tuh keren sih, aman-aman ya, aman ya. Nah kita coba tes keyboardnya ya. Aku mau aja kalau kamu mau kalau kamu mau juga. Oke, keren ya, aman sih untuk keyboardnya ya, keyboardnya aman. Kita coba cek di website SICKW ya teman-teman ya, karena ini tuh asalnya Simlock teman-teman ya. Jadi kita coba cek dia di website ya. Nah kalian tinggal ke website SICKW kayak gini ya. Kalau misal belum punya akun, kalian tinggal buat aja, nanti masukkan si nomor serinya ini ya buat ngecek ya si iPhone-nya itu seperti apa ya, dan dari mana operatornya. Karena ini setauku ini tuh Simlock teman-teman ya, tapi ini udah unlock nih. Wah gawat nih. Oke kita udah cek nih ya. Oh status kunci SIM tidak terkunci teman-teman ya. Oh ini kayaknya memang bukan iPhone Simlock nih ya teman-teman ya. Pembelian di 2022 ya. Unit demo tidak, refurbish tidak ya. Perangkat pengganti iya. Oh dia tuh perangkat pengganti teman-teman. Oh ini unit replacement ya. Ini unit replacement aslinya teman-teman, replacement ya, unit pengganti ya. Tuh ya awalnya N. Oh ya teman-teman, aku lupa tadi ya, kalian pas ngecek layarnya teman-teman ya, jangan lupa itu apa namanya, diterangin banget kayak gini ya. Pastikan ketika kalian terangin banget kayak gini, ini terlalu terang ya, ini kameranya perlu disetting. Nah pastikan terang banget lah intinya ya, dan kalian tuh jangan sampai di layarnya itu kelihatan ada titik hitam atau bayangan hitam ya teman-teman ya. Pastikan ya di setiap pojok-pojok nih, hati-hati ya. Hati-hati ya, dia tuh jangan sampai ada tompel. Waduh itu yang bahaya banget ya. Dan kalau misalkan di ini gelapin banget teman-teman,
dia itu jangan sampai ada ini apa namanya, ada bayangan putih atau titik putih yang terlihat ya, jangan sampai ya. Tuh aman banget ya. Dan aku mau coba di sini untuk hubungkan ke wifi di rumah ya, apakah bisa terhubung. Jangan sampai gak bisa ya, jangan sampai gak bisa ya. Kalau gak bisa nih bahaya banget nih. Oke, aman ya, terhubung ya. Untuk wifi-nya terhubung ya. Coba sekalian wireless charging ya, wireless charging. Nah ini aku kebetulan punya power bank wireless ya. Jangan sampai wireless chargingnya tuh oke, aman ya, tuh ngecas ya. Wireless chargingnya aman teman-teman ya, tuh bisa ngecas ya. Dan sekalian deh kita coba ngetes untuk sensor NFC-nya ya, apakah ketika ditempelin dengan iPhone yang lain dia tuh bereaksi teman-teman. Nah biasanya kalau aku ngetes NFC tuh kayak gini teman-teman ya, ditempelin aja dengan iPhone yang lain ya. Coba kita tempelin ya. Oh ini belum disetting nih kayaknya nih. AirDrop. Oh ini ya, ini perlu disetting ya. Kalau misalkan pas kalian deketin dengan iPhone yang lain dia tuh gak ngerespon, ini perlu diaktifin ya. Nah ya, ini perlu diaktifin ya. Aku coba deketin lagi. Tuh ya, udah bereaksi ya. Ini berarti sensor NFC-nya dia tuh normal teman-teman. Coba dibalik ya. Yang ini yang bawah. Kita deketin lagi. Tuh ya, bereaksi lagi ya. Berarti sensor NFC-nya ini masih jalan nih teman-teman. Kita ngecek kamera di ntar lagi aja ya, ntar lagi ya, agak-agak ini pertengahan lah kita ngecek kameranya ya. Jadi kita ngecek bagian dalam-dalam dulu teman-teman. Di sini untuk iCloud-nya itu kosong teman-teman ya. Untuk iCloud-nya dia itu kosong ya. Nah di sini untuk iCloud-nya kosong. Terakhir nanti akan aku tes reset ya untuk membuktikan apakah iPhone ini iPhone bypass teman-teman. Dan ini aku coba ini ya. Di bagian baterai ini aku curiganya teman-teman ya, ini tuh masih 100% untuk BH-nya. Kenapa? Karena aku mainin dari tadi ini masih 100, dan jujur tadi tuh ngecasnya agak lama teman-teman. Beda sama iPhone yang dia tuh baterai health-nya tuh dari 80 sekian, 70 sekian, itu biasanya ngecasnya cepet ya, dan habisnya juga cepet ya. Ini aku curiganya nih baterainya masih 100%. Nanti kita cek di Trio Tools ya. Kayaknya sekarang aja deh kita cek ya. Dan di sini udah aku colokin ke PC nih teman-teman ya, dan ternyata baterainya tidak 100% ya. Di sini terdeteksinya 84% ya, dengan siklus charging di 700-an tuh ya. Tapi ini meskipun apa namanya, meskipun masih 84 nih masih cukup besar teman-teman ya, 84% ya. Dan di sini untuk iCloud-nya disable ya, artinya ini enggak ada iCloud yang masuk ya, otomatis bukan iPhone bypass ya. Crash lock-nya dia tuh kosong ya, panic full-nya enggak ada sih, aman ya. Di sini warna aslinya dia tuh di midnight ya, ini udah gantian housing ya. Tuh ya, BH-nya 84. Ya, masih aman sih. Tapi jujur ini irit teman-teman ya, kalau aku rasain dari tadi make nyeting dan segala macam, dia tuh masih di 100% tuh, masih di 100% ya. Jadi ini masih enak sih ya. Memang baterai iPhone 14 Plus itu memang besar ya, jadi wajar kalau irit teman-teman. Dan kita coba cek ya ke bagian yang lain ya. Kita coba ke ini teman-teman, Face ID ya. Face ID-nya apakah dia tuh masih normal ya, sensornya di bagian sini ya. Oke. Masih cepat banget Face ID-nya ya, gokil nih ya. Face ID-nya masih cepat banget, dan kita coba ngecek panic full-nya. Kadang-kadang di Trio Tools itu nggak muncul, padahal di sininya tuh ada teman-teman. Kadang-kadang kayak gitu ya. Nah ini jangan lupa diaktifin ya. Panik. Oke, nggak ada ya. Panic full nggak ada, aman ya. Tapi kita akan tes ya untuk beberapa hari ke depan seperti apa perkembangannya ya, setelah beberapa kali aku mungkin ngetes HP-nya ya, tes main game lah, tes streaming lah, tes segala macam, apakah akan muncul panic full ya. Nanti kita akan tahu teman-teman. Nah baru deh sekarang kita coba cek untuk kameranya ya. Kita coba cek mic dulu deh, memo suara kita coba cek ya, kita coba tes ya. T1 T1 C1 2 3. T1 T1 C1 T1 2 3. Kita coba dengerin ya. T1 T1 C1 2 3. T1 T1 C1 T1 2 3. Masih jernih banget teman-teman, masih jernih banget tuh. T1 T1 C1 2 3. Keren. T1 T1 C1 T1 masih jernih banget ya untuk mic bagian sini nih ya.
Untuk mic bagian sini nih, bagian bawah nih masih jernih banget. Kita akan cek untuk kameranya langsung nih. Oke, di sini kita coba lihat untuk kameranya. Wow, keren 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 ya. Setting-setting dulu deh, setting-setting dulu ya. Bagian kameranya kita coba setting-setting dulu ya. 4K 30 fps aja deh. Format PAL, stabilisasi, video HDR matiin, FPS otomatis matiin. Terus kunci imbang putih. Terus kita sinematik 4K 30 fps. Dan rekam bunyi stereo format paling kompatibel aja deh. Pertahankan pengaturan, mode kamera, kontrol kreatif, kontrol kedalaman, penyesuaian cahaya, aktifkan semua deh. Mode aksi, live foto. Grid nih boleh nih, kedataran, indikator, aksi boleh deh. Koreksi lensa ini matiin ya, koreksi lensa ya. Koreksi lensa matiin, dan kita biar cakep hasilnya itu di bagian apps ini, di bagian foto ya, biar gak oksidasi ya, itu dimatiin yang mana nih foto nih teman-teman. Foto. Nah, foto. Lihat HDR penuhnya itu dimatiin, lihat HDR penuh. Nah, ini dimatiin teman-teman biar dia tuh gak oksidasi ya. Dan kita buka. Cakep ya tuh ya. Kita coba zoom. Wush. 5 kali. Kita coba cekrek. Kok foto live nih. Foto live-nya matiin ya. Kita coba cekrek 5 kali. Wow, masih cakep teman-teman. Untuk kameranya ini 5 kali loh ya. Ini 5 kali ya. 0,5. Oke, masih aman. 1 kali. Oh, coba ini di switch teman-teman. Kamera depan belakang ini jangan sampai lebih dari 5 detik atau aduh, kalau sampai 10 detik wah bahaya banget tuh ya ini ya. Ini aman banget ya, bentar banget ya, untuk delaynya gak ada ya. Video 4K 30 fps, zoom. Oke, aman ya. Kita coba ke 0,5-nya. Nah, ini coba digerakin kayak gini teman-teman ya. Apakah dia itu geter ya? fps. Apakah dia tuh ada getaran atau glitch kayak gitu ya? Pastikan aman teman-teman ya. Kurang terang ya. Oke, aman ya, nggak ada getaran ya. Cek juga untuk ini ya, dari putih ya, apa namanya, permukaan putih, untuk ngecek ini jamur ya. Pastikan nggak ada jamur ya. Aman sih, aman ya. Kita coba ke mode sinematik, lanjutkan. Oke, aman ya, sinematiknya aman. Oke, keren. Nih kita coba tes mic-nya ya. Ini sekarang di kamera belakang ya. Kita coba balik ya. Cek satu. Nih bagian sini nih ya. Untuk mic-nya bagian sini ya. Cek. Cek 1 2 3. Kita coba dengerin. Cek satu. Nih bagian sini nih ya. Untuk mic-nya bagian sini ya. Cek. Oke, aman. Cek 1 2 3. Kita coba dengerin. Wush. Cek satu. Renyah ya, masih renyah ya. Mic kamera belakangnya aman ya. Masih renyah untuk mic kamera belakangnya. Sekarang kita coba di kamera depan. Oke ya, masih oke banget hasilnya. Kita coba mic-nya. Cek satu. 2 3. Nih mic-nya di bagian sini teman-teman ya, bagian atas ya. Cek. Kita cek hasilnya. Cek satu. 2 3. Mic-nya di bagian sini teman-teman ya, bagian atas ya. Cek. Oke, aman. Cek satu. Aman ya, mic-nya semua kamera depan belakang aman. Kita akan tes untuk bikin video ya di dalam ruangan ini ya. Nanti kita bikin di outdoor juga. Oke, sekarang ini aku lagi ngetes ya di kamera depannya ini di 4K 60 fps ya. Kalau kamera 14 ke atas itu dia tuh bisa fokus ini teman-teman ya. Mungkin kalau diupload ke YouTube atau TikTok ini resolusinya turun ya mungkin ya. Tapi ini aku bisa jamin kameranya nih masih bagus nih ya. Cakep sih, masih cakep nih ya.
Ini kamera depan 4K 60 fps ya. Suaranya gimana? Suaranya gimana? Dan sekarang aku coba ini di 4K 60 fps juga, cuman ini di kamera belakang ya. Gimana fokusnya? Gimana, apakah tajam ya? Bagus sih, menurutku masih bagus banget kameranya. Besok aku akan coba ya untuk ngerekam di outdoor. Nanti akan aku ini ya taruh di belakang video ini ya, pengetesan di outdoornya ya. Nih, kayak gini ya. Hasil suaranya kayak gimana? Hasil suaranya. Oke teman-teman, pertama-tama aku mau ngecek di bagian fotonya dulu ya. Ini di satu kali nih ya, tuh satu kali ya. Tes coba satu kali ya. Ini kalau dilihat dari previewnya sih masih cerah, masih cukup banget ya. Kita coba fokusin ke bunganya di sini ya. Cakep teman-teman ya. Lihat hasilnya. Wow, masih cukup keren ya. Kita coba 0,5. Kita cekrek. Dan coba kita zoom ya, apakah hasilnya masih cukup bagus. Waduh. Tapi ini wajar sih kalau 0,5 ya. Kalau 0,5 masih wajar sih. Kita coba ke sini. 0,5. Oh, masih cakep sih, masih cakep-cakep aja ya. Kita coba di max-nya ya, untuk zoom max-nya di ini di 5 kali. Apakah ini AI-nya atau apa namanya chipsetnya itu bisa memperbagus hasil fotonya? Kita coba cekrek ya, dan kita lihat. Wow, keren ya. Ini padahal di previewnya blur kayak gini teman-teman ya tuh, tapi hasilnya bisa cakep ya. Kita coba di sini yang satu kali dulu ya, satu kali ya, dan coba kita zoom ya. Apakah ketajamannya masih normal? Masih normal ya, masih normal ya. Tuh ya, masih normal banget. 0,5. Kita cek ya, kita zoom ya. Masih cakep teman-teman, masih cakep ya. Kita coba max-nya ya di 5 kali ini. 5 kali nih coba. Nah, di sini kelihatan teman-teman ya, ketika meskipun ya di previewnya tuh agak buram ya yang 5 kali, tapi pas dicekrek dia tuh bisa ngefix sendiri, untuk chipsetnya tuh bisa ngolah sendiri ya. Ini coba aku cari yang jauh dia. Nah, ini masjid nih ya, kita coba cekrek. Dan ini aku yakin hasilnya cakep. Tuh kan ya. Cakep teman-teman ya, meskipun 5 kali nih. Wah, kameranya ini masih gokil sini ya. Coba satu kali. Wah, kameranya nih masih gokil nih teman-teman. Nah, sekarang ini aku nyoba di kamera depannya ya teman-teman ya. Kurang lebih kayak gini hasilnya ya. Coba kita cekrek ya. Ini aku pakai timer ya. Coba kita cekrek. Oke, coba kita lihat ya. Ya, masih oke-oke aja sih. Tuh ya. Detailnya masih dapat banget ya, oke banget ya. Oke ya, autofokusnya mantap sih itu ya, kelihatan ya. Kelihatan nih kalau mukanya burik. Oke teman-teman, sekarang aku lagi ada di outdoor ya. Ini mau ngetes kameranya ya, di mode-modenya ya, sinematik ya, portrait, foto segala macam mau dites ya. Dan mohon maaf ya kalau misalkan wajahku sedikit kusam ya, karena aku belum sempat cuci muka tadi ya. Apalagi memang cuacanya panas banget teman-teman ya, jadi mohon maaf ya. Tapi aku lihat sekilas hasil videonya tuh bagus banget teman-teman ya. Dan suaranya kalian bisa dengar sendiri, ini gak pakai mic sama sekali ya, cuman mengandalkan ya di mic dari kamera si iPhone 14 Plus dari Miragadget. Tonton nih ngetes kameranya. Dan sekarang kita di mode video ya, ini di 4K ya. Ini aku jalan ya 4K 60 fps ya. Nah, kalau video ini ya pastikan fokusnya teman-teman ya, ini ya. Ini fokus ya, ini ngeblur, sini ngeblur ya. Ini kalau misalkan di sini harus langsung pindah ya. Jangan sampai dia tuh delay, untuk fokusnya tuh delay. Nah, aman ya, ini cepat ya. Tuh langsung pindah fokusnya ke sini ya, sekitarnya ngeblur ya. Tapi ketika dipindah ke sini, dia itu langsung gak ada yang ngeblur tuh ya. Berarti ini fokusnya normal nih tuh ya. Mantap nih. Untuk kamera belakangnya sendiri dia itu aku kira gak ada masalah ya, karena udah kemarin ini nyampe HP-nya, dan sampai hari ini ya, di hari selanjutnya aku cek-cek masih aman-aman aja ya. Cuman aku menemukan kekurangan atau minusnya itu di kamera depannya teman-teman, yaitu
di bagian kaca lensanya itu agak ini ya, agak ada debu gitu. Nah kayak gini nih gambarnya nih, kayak gini gambarnya ya, tuh kayak gitu ya. Nah ini yang 0,5 teman-teman ya, ini yang ultra wide ya, video yang ultra wide ya, ini 0,5. Masih aku setting di 4K 60 fps ya, ini di 0,5 ya. Kita coba pindah ke kamera depan yang katanya tadi aku bilang agak kotor tuh ya. Sebenarnya kalau kotor tuh gampang banget teman-teman ya, tinggal dibersihkan aja, cuman tetap ke tukang servis ya. Tapi namanya minus ya harus kita sebutkan kan. Dan ini untuk si di kamera depannya teman-teman tuh ya, nih pastikan nih ya, ini bagian sini ngeblur ya, bagian sini fokus ya, tapi ketika di sana nah, dia tuh gak ada yang ngeblur lagi ya. Autofocus ini penting banget teman-teman ya, berhubung dia itu iPhone Inter yang kita gak tahu kondisinya kayak gimana. Jadi jangan sampai lalai ngecek autofocus, karena kalau gak fokus tuh kamera tuh kayak jelek gitu ya kalau gak bisa autofocus ya. Ini kamera depan di 4K 60 fps ya, bukan 0,5 tapi 1 kali. Dan kalau di outdoor kayak gini ya, kotor di bagian kaca kameranya sini tuh memang gak terlalu kerasa ya. Baru kalau di indoor dan ada lampu, nah itu kerasa banget tuh ya. Si ini ya kamera kaca lensanya tuh agak kotor sedikit gitu ya, itu baru kerasa banget kalau di indoor yang ada lampunya ya. Kalau di outdoor kayak gini ya bagus-bagus aja sih tuh ya, bagus-bagus aja. Dan yang ini ya mode sinematik ya, ya masih normal-normal aja tuh autofokusnya ya. Nah kalau kayak gini ada objek gitu fokus ya, tuh ya masih normal-normal aja. Yang suka bikin sinematikan ya tuh ya, buat di motor ya atau segala macam gitu ya, keren aja sih ya, normal-normal aja sih untuk kameranya ya. Tuh ya, ini coba fokusin di sini tuh ya, mantap ya. Yang suka bikin sinematik. Oke, sekarang aku mau ngetes di mode aksinya ya, ini di 2,8K 60 fps ya, 2,8K 60 fps di 1 kali, dan aku akan lari ya. Yo video. Dan aku akan lari ini teman-teman. Ini pasti stabil banget ya. Ini larinya kecil banget teman-teman. Pasti masih stabil banget teman-teman ya. Aduh ya, pasti stabil banget nih karena mode aksi ya. Enggak, mode aksi pun sebenarnya udah stabil teman-teman. Dan ini HP-nya udah aku pakai sekitar 3 harian ya, ini udah ganti baju nih teman-teman ya, udah aku masukin iCloud juga ya, dan aman banget, gak ada masalah ya. Jadi ini kayaknya aku gak perlu riset lagi, ini bukan iPhone bypass ya, karena aku keluar masuk iCloud itu aman banget ya, gak ada masalah ya. Di bagian pengaturannya nih coba aku bukain ya, dan di bagian kameranya itu teman-teman itu bener-bener aman banget, masih jernih banget teman-teman. Nih iCloudku ya tuh udah masuk ya, kelihatan nggak ya, iCloud tuh udah masuk ya, aman banget ya. Dan untuk kameranya tuh gak ada masalah teman-teman. Nah yang awalnya aku bilang itu kamera depannya tuh agak kotor, ternyata enggak teman-teman, cuman aku salah posisi ngeliat aja ya. Jadi pas aku bandingin dengan iPhoneku yang lain ya, termasuk yang dibuat ngerekam ini tuh gak ada bedanya ya, jadi gak kotor ya, aman banget ya teman-teman ya. Cuman ini minusnya di itu sih, di bagian LCD atau layarnya ya, dia tuh sedikit ngangkat, sedikit banget, yaitu tanda kalau layarnya udah pernah diganti. Cuman karena ini ciri-cirinya masih mirip sama LCD yang ori ya, berarti ini bagus nih ya, masih bisa dipakai nih, jadi gak akan aku retur ya, karena meskipun LCD-nya sudah diganti, dia tuh mirip banget ciri-cirinya sama yang original teman-teman ya. Memang Miragadget itu gokil banget sih teman-teman ya. Dari packingannya tuh yang aku kagum banget, dia tuh kayak niat banget, dan aku beli di sini tuh gak pernah dapet iPhone yang kotor teman-teman. Yang ya sebenarnya kotor itu gak terlalu masalah sih ya, cuman ya kelihatan dari niatnya ngejualnya gitu ya, kayak seriusnya gitu kan ya. Jadi lebih suka aja sih sama perlakuan dari si Miragadget ini teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin penasaran juga sama tokonya, kalian bisa cek di deskripsi video, di paling atas itu ada link produk yang aku beli ya, bisa langsung ke tokonya ya. Kalau toko-toko rekomendasi yang aku share itu ada di bawahnya lagi ya. Jadi itu ada beberapa toko, mulai dari iPhone SIM-lock dan iPhone yang Inter biasa atau no SIM-lock ya. Yang ini aku beli di Miragadget. Nah biasanya tuh dapatnya yang SIM-lock, cuman kebetulan ini dapat yang no SIM-lock, dan ini gak ada eSIM tanamnya ya. Sudah aku buktikan teman-teman ya. Ya hoki sih ya. Dapat harga murah tapi bukan SIM-lock teman-teman. Cuman waktu itu aku sempat panik teman-teman ya, dan karena di sini tuh kelihatan ini ya ada reset counter. Nah buat yang belum tahu, reset counter itu hampir mirip dengan
panic full ya, cuman memang ya lebih parah panic full ya, cuman ini nggak bisa disepelekan juga ya. Tapi ternyata ya setelah aku selidiki ya, ini panic fullnya karena apa, dia tuh karena salah mencet aja atau kombinasi tombolnya. Waktu itu memang aku pernah kayak pas ngetes ya gitu, kayak mencet tombol-tombol kombinasi ya berbarengan dan segala macam gitu ya. Jadi ini nggak ada masalah ya untuk di bagian apa namanya, reset counternya. Jadi awalnya aku tuh bingung banget udah mau ngeretur, cuma karena ini unitnya enak banget ya, baterainya tuh irit teman-teman ya. Baterainya irit ya, kameranya masih bagus. Jadi ini gak akan aku retur ya, akan aku pakai sendiri atau dijual nanti ya. Kalau misalkan ada yang beli teman-teman ya. Karena ini badak banget ya untuk apa namanya? Untuk baterainya ya. Itu kok ada sinyalnya Bang, padahal belinya yang WiFi only ya. Itu ada caranya teman-teman ya, ada caranya untuk bisa dapat sinyal meskipun kita belinya tuh WiFi only ya. Ini jangan dibilang daftar IMEI 3 bulanan ya. Karena kalau misalkan aku cabut kartunya ini dan aku pasang lagi, itu nggak muncul sinyalnya ya. Butuh pakai trik lagi atau cara lagi untuk munculin sinyalnya tuh ya, 4G anjay. Ya ini bisa buat internetan nih teman-teman. Kalau kalian mau beli sendiri ya, bisa banget ya, linknya sudah ada di deskripsi video ya. Mira Gadget ini salah satu toko juga yang harganya tuh gak dimain-mainin ya, gak terlalu mahal gitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau cari aman ya, apa namanya, takut gitu ya, gak bisa ngeceknya ya, takut dapat yang zonk ya, kalian bisa beli iPhone yang sudah aku review. Contohnya yang ini ya, dan aku punya lagi iPhone 12 basic di situ ya. Jadi ini akan aku jual ya. Untuk nomor yang bisa kalian hubungi itu ada di deskripsi video ya, di scroll aja ke bawah ya kalau misalkan kalian minat dengan iPhone yang sudah aku review ya. Dan kalau dari aku sendiri itu juga ada garansinya teman-teman ya, garansi dari aku sendiri ya, bukan dari sellernya ya. Jadi kalian langsung hubungin aku kalau misalkan HP-nya ada masalah ya, cuman harganya beda ya, naik sedikit ya, karena aku juga ngambil untung teman-teman ya. Oke, segitu dulu aja ya untuk video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu adalah dukungan ya, biar aku nih semangat terus gitu ya, nge-review iPhone Inter atau mungkin Android nanti teman-teman kayak gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.